Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 9 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 9 Desember 2024. Oke, kalau aku lihat perasaan dia terhadap kamu sih ya ada rasa cinta tanpa syarat, ingin memberi dan menerima keadilan dalam menjalin kisah cinta gitu ya. Nah, aku lihat mungkin selama ini dia sempat tidak adil sama kamu ya, sehingga di sini aku lihat dia ingin cintanya kamu selama ini yang kamu telah berikan ke dia itu ingin dia balas, seperti itu ya. Dia ingin menunjukkan kasih cinta dan rasa sayangnya ke kamu. Karena kalau aku lihat di sini memang dia masih memiliki gairah, masih memiliki ketertarikan, masih memiliki hasrat minat terhadap kamu. Bahkan perasaan ini masih membara. Dan aku lihat di sini karena dia masih tertarik sama kamu, sebenarnya dia pengen berkomunikasi lagi dengan kamu. Cuman aku lihat nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin ego ya, ego. Jadi nggak mau duluan yang menghubungi gitu. Nah, untuk saat ini atau hari ini dia tuh sebenarnya lagi menunggu kabar dari kamu atau menunggu pesan dari kamu atau teleponnya kamu gitu. Jadi dia berharap kamu itu mau nelpon dia duluan atau chat dia duluan seperti itu untuk membicarakan hubungan kalian selanjutnya seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia kayak masih ada pengharapan terhadap kamu. Oke, aku lihat ada wedding ring. Ya, kalau aku lihat di sini berarti memang ada keinginan untuk bersatu kembali dengan kamu. Dia merasa dengan kamu itu kayak soulmate ya, kayak ada apa itu namanya, koneksi jiwa di antara kalian. Jadi walaupun saat ini misalkan kalian berpisah, dia selalu merasakan adanya dirimu di hati dia ya. Aku melihat cinta dia terhadap kamu masih sangat kuat ya. Dia merasa ada cinta yang abadi. Jadi masih ada cinta yang dia rasakan untukmu. Terus itu juga dia masih setia nih menunggu kamu, masih setia nih mencintai kamu seperti itu. Dan bahkan aku lihat di sini ada butterfly, berarti ada keinginan untuk berkembang menjalani hubungan dengan kamu atau memasuki tahap berikutnya dari hubungan kalian sebelumnya. Cuman aku lihat nampaknya memang dari kalian berdua ini, entah ini memang salah satu pihak atau memang kedua belah pihak, dia merasa bahwa ada yang perlu untuk disembuhkan dulu luka batinnya, melepaskan dulu trauma dari masa lalu atau melepaskan masa lalu gitu ya. Kalau misalkan kalian ini memang punya trauma masa lalu, ya dia berharap kalian berdua bisa sama-sama melepaskan itu. Jangan menjadi suatu momok lagi di hubungan kalian nantinya gitu. Yang berlalu ya udah kita selesaikan aja dengan yang sudah-sudah gitu. Nah, terus di sini dia mau melangkah maju sama kamu, tapi jangan lagi ada bayang-bayang masa lalu, mau itu trauma, mau itu seseorang, atau bayang-bayang seseorang atau siapapun gitu ya. Dia pengen ada awalan baru kalau aku lihat di sini. Ya, makanya di sini mungkin kalau dilihatnya kamu mungkin belum bisa
apa ya, melupakan masa lalu, ya dia mungkin butuh memberikan waktu dulu ke kamu untuk bisa melupakan masa lalu atau melepaskan masa lalu. Ya, masa lalu itu nggak harus orang ya, bisa jadi suatu kejadian ya, sehingga menjadi trauma kayak gitu. Terus itu juga hubungan yang memberikan banyak pembelajaran ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia memang sedang mempersiapkan diri untuk bersatu kembali dengan kamu dan memulai fase baru dengan kamu. Karena dia sadar bahwa sekarang tuh kamu tuh udah bener-bener berubah, tidak seperti dulu lagi. Mungkin kalau dulu kamu masih, apa ya, kalau misalkan dia berbuat salah, terus tuh kalian marahan gitu ya, kalian akhirnya saling menjauh, saling menghindar, saling diem-dieman. Nah, nanti kalau misalkan dia dateng, minta maaf, kamu langsung memaafkan dia atau menerima dia kembali. Tapi kali ini dia lihat kamu itu kayak berubah beda banget. Nggak seperti dulu. Kamu mungkin, apa ya, dia lihat tuh kayak versi baru gitu loh. Versi baru, sehingga dia ngerasa kayak, apa ya, kayak nggak mudah bagi dia untuk kembali lagi. Ya, karena situasinya atau sikap kamu atau perilaku kamu sekarang tuh nggak kayak dulu lagi gitu ya. Dan sebenarnya inilah yang membuat dia kaget gitu, kamu kok bisa setegas ini, kamu kok bisa seberubah ini, seperti itu. Sehingga sekarang tuh dia lagi apa, putar otak tuh ya, gimana caranya untuk menarik lagi perhatian kamu dengan cara yang berbeda gitu. Nggak bisa, soalnya dia lihat kayaknya nggak bisa lagi nih dengan taktik yang kemarin-kemarin ya, taktik yang sama seperti yang kemarin-kemarin, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih kaget ya dengan transformasi yang terjadi pada dirimu. Oke, kalau aku lihat ya, dia melihat kamu saat ini tuh kayak mulai bebenah, atau lebih tepatnya kayak bebersih ya. Jadi kayak membersihkan apa yang selama ini membuatmu tertekan, yang ada di hidupmu tapi tidak menguntungkan, itu kayak kamu coba untuk lepaskan darimu atau kamu buang dari hidupmu. Terus itu mungkin di sini dia lihat kamu tuh kayak mulai mencari ketenangan, kenyamanan, ya mungkin ada yang suka bermeditasi di sini ya. Jadi dia melihat mungkin kamu suka bermeditasi, membersihkan ruang-ruang yang kotor, maksudnya itu entah ini memang di kamar atau rumah atau bisa jadi di hidupmu ya. Apa yang selama ini ada ruang di hatimu atau di hidupmu yang toksik ya, entah itu karena seseorang atau karena situasi, itu kayak kamu ingin bebenah, kamu ingin buang yang hal-hal yang toksik, yang kotor, yang tidak menguntungkan, yang menyakitkan, itu kamu buang. Aku lihat di sini ya. Intinya menghilangkan hal-hal negatif dalam hidupmu. Jadi dia ngerasa kamu tuh sekarang kayak lebih plong, lebih legowo, lebih bahagia, lebih adem, ayem, nyaman, tenang, terus menikmati hidup. Nah, seperti itu yang dia lihat. Terus juga aku melihat di sini dia ini ya
masih memiliki cinta dan masih menyukai kamu, masih terpesona sama kamu, masih kagum sama kamu. Terutama karena sekarang tuh kamu lebih mencintai dirimu sendiri, mungkin kamu sekarang mempercantik diri, dia lihat kamu semakin cantik atau semakin ganteng gitu ya. Terus juga kamu lebih fokus dengan hidupmu, dengan karir, dengan dengan kebahagiaanmu, kenyamanan hidupmu, sehingga tuh energi positif yang ada dalam dirimu itu kayak menarik dia merasa kayak kamu itu penuh dengan pesona gitu lah, dia terpesona gitu lah sama kamu. Dan dia merasa kamu itu sekarang sudah mulai kayak melakukan penerimaan atas apa yang telah terjadi, mau itu masa-masa sulit, mau itu masa-masa gagal, atau keberhasilan atau apapun yang selama ini dan sekarang kamu alami, itu mulai kamu terima. Apapun yang terjadi memang harus terjadi, seperti itu ya. Jadi dia merasa sekarang tuh kamu kayak itu legowo aja, kayak lempeng gitu ya, nggak ambil pusing, nggak dijadikan beban. Kalau memang ada masa-masa sulit ya dinikmati seperti itu ya, nggak seperti dulu lagi kalau misalkan ada masa sulit tuh kamu kayak meratapi banget, akhirnya kamu stres sendiri. Nah kalau sekarang tuh kayak ya walaupun dipikirin tapi kayak mulai menerima gitu, termasuk ekspektasimu dulu terhadap dia. Ekspektasi dulu kamu terhadap dia mungkin ingin adanya pernikahan, ingin adanya suatu komitmen, tapi ternyata gagal ya. Ternyata kamu disakiti, dikhianati, atau ya pokoknya di sini aku lihat di sini kan kamu punya luka batin terhadap dia ya. Jadi apapun yang telah terjadi, mau rasa sakit, mau rasa senang, mau apapun lah pokoknya, aku lihat di sini dia merasa kamu tuh seperti sudah menerima keadaan, sudah menerima segalanya. Biasanya orang yang kalau ada rasa kekecewaan, tersakiti, itu akan lebih sakit karena merasa tidak terima kalau kita itu diperlakukan tidak baik atau diperlakukan semena-mena gitulah ya. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, menyakiti kita, tapi kalau kita menerima keadaan, menerima apapun situasinya, itu biasanya akan lebih enteng gitu perasaannya, pikirannya, hidupnya gitu ya. Jadi kayak nggak dibawa stres gitu. Nah, itulah situasi kamu sekarang. Sekarang mau apapun situasinya ya udah terima. Mau sekarang single ya diterima. Mau sekarang hanya bisanya fokus dengan karir sampai nggak punya waktu untuk bermain ya diterima. Kalau ada masanya waktu untuk bermain sama teman-teman ya ayo diterima. Kayak gitu. Ya jadi aku lihat di sini kamu kayak mulai menikmati hidup seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini kayak kamu sekarang sudah memandang apa yang menjadi prioritas atau apa yang bisa membuatmu bahagia aja gitu ya. Kalau ada sesuatu yang justru menahan kamu, memenjarahi kamu, membuatmu tidak nyaman, membuatmu tidak senang, ya kamu ingin lepaskan itu tadi ya, karena itu hal-hal negatif gitu. Nah, sekarang aku lihat di sini kamu sudah jelas tahu apa arah tujuanmu, kamu ingin mau seperti apa, mau bahagiakah atau mau terpurukkah, mau melanjutkan hidupkah atau hanya mau stuck-kah? Ya, kamu udah tahu di sini. Ya, kalau aku lihat sih lebih ke ya kamu maunya maju, kamu maunya bahagia, itu yang aku lihat. Aku lihat di sini lebih banyak dia merasa kamu tuh energinya divine feminine atau dia yang feminin. Ya, dia yang feminin atau kamu yang feminin di sini. Nggak masalah tentang gender ya, feminin tuh energi, jadi bisa laki-laki juga feminin, bisa perempuan juga feminin. Oke, kalau aku lihat sebenarnya ya, kamu dipisahkan dengan dia karena memang kamu itu ingin diproteksi atau dilindungi oleh semesta. Sebenarnya semesta itu sudah dari awal ngasih petunjuk ke kamu, udah ngasih tahu ke kamu bahwa nih orang ini toxic, nih orang ini red flag, nih orang ini nggak bener, nih orang ini tukang selingkuh misal ya, tukang selingkuh, suka bohong, manipulatif, apalagi pokoknya intinya nggak bagus lah gitu ya, sehingga kamu dipisahkan dari dia, ditunjukkan buktinya bahwa dia begini, bahwa dia begitu. Cuman mungkin sedari awal dikasih petunjuk itu kamu mungkin selalu mendenial, terus
selalu apa ya, kayak berekspektasi bahwa dia akan berubah, bla bla bla, sehingga mungkin hubungan kamu dengan dia selama ini tuh on off atau putus nyambung. Tapi kali ini aku lihat memang situasinya benar-benar dipisahkan ya oleh semesta, karena semesta ingin melindungi kamu dari tindakan dia atau sikap dia yang toksik. Dan semesta juga memang memisahkan kamu karena ingin menghindari kamu dari bara bahaya atau bahaya. Ya, jadi memang perpisahan ini tuh memang atas campur tangan semesta gitu atau Tuhan gitu ya. Aku melihat di sini dia nampaknya kayak lagi banyak pengharapan nih, ya, pengharapan banyak hal nih yang diharapkan, termasuk berdoa tentang rasa rindunya ke kamu, berarti mendoakan kamu ya, mendoakan ada jalan untuk bisa bersama kembali atau bertemu lagi dengan kamu, atau bisa berinteraksi lagi dengan kamu, berkomunikasi lagi dengan kamu, itu salah satunya. Jadi dia masih kayak berdoa dan berharap bahwa rasa rindunya itu bisa terlampiaskan ke kamu gitu, bisa dia tunjukkan ke kamu, bisa dia kasih tahu gitulah ya, bisa dia lampiaskan. Nah, seperti itulah intinya, dia ini rindu banget ternyata sama kamu. Makanya di sini dia masih sering berharap ada kesempatan atau kalian itu bisa deket lagi gitu, bisa bersama kembali, bisa bersatu kembali. Bahkan ya berdoa tuh kenceng nih orang. Oke, kalau aku lihat dia itu sebenarnya masih menganggap situasi antara kamu dengan dia sekarang tuh kayak jeda, pause ya, jeda. Aku lihat di sini. Jadi dia menganggap bahwa ini cuman masalah tentang waktu aja, gitu. Jadi nanti kalau misalkan dia sudah siap atau waktunya sudah tepat, gitu, dia bakalan datang lagi, gitu. Atau dia akan mengekspresikan, mewujudkan keinginan-keinginan dia yang tadi, wish ini ya, doa-doa atau harapan-harapan dia yang selama ini dia doakan, yang dia panjatkan kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia memang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa mewujudkan wish-nya dia atau doa-doanya dia yang selama ini dia harap-harapkan gitu ya, terutama tentang kamu gitu. Oke, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Wow, ternyata dia itu setiap malam selalu memimpikan kamu. Ya, saking rindunya dia sampai kamu itu selalu kebawa mimpi, sampai masuk ke dalam mimpinya ya, saking rindunya dia terhadap kamu. Bahkan ya, saking dia ini bergairahnya sama kamu, terus itu rindunya dia sama kamu, ditambah lagi dia ini selalu memimpikan kamu di setiap malam, sampai-sampai ada keinginan dari dia ingin tertidur di sampingmu. Jadi kayak pasangan sah ya, kayak pasangan sah suami istri gitu, seperti karena saking rindunya ya dia tuh sampai ada keinginan banget pengen tertidur di pelukan kamu, di samping kamu, di dekapan kamu, seperti itu aku lihat di sini. Terus itu aku lihat nampaknya dia kayak lagi butuh bantuan nih, ya mungkin memang saat ini keadaan dia lagi ada kesulitan atau lagi butuh bantuan ya, dan mungkin gini, karena kamu tuh orang yang dia anggap sangat baik, ya mungkin selama ini kamu selalu membantu dia, kamu selalu ada untuk dia, kamu itu nggak berpikiran yang aneh-aneh terhadap dia gitu ya, kamu tuh selalu ada lah gitu untuk dia. Sehingga dia tuh kayak berharap
bisa nggak sih kamu yang bantu aku gitu. Karena mungkin sempet dia itu minta tolong sama banyak orang gitu, entah dengan teman-temannya, keluarganya, saudara-saudaranya gitu ya. Mungkin tidak ditanggapi pertolongan, permintaan dia untuk membantu dia gitu ya. Atau mungkin memang orangnya juga gengsi gitu kan ya, sehingga cuman sama kamu tuh dia itu kayak berani untuk mengutarakan gitu ya, mengutarakan kesulitannya dia gitu. Jadi mungkin dulu sempet tuh awal-awal mungkin iya kelihatannya gengsi, tapi ternyata semakin kenal kamu dia semakin mungkin mulai terbuka ya tentang kesulitan-kesulitan dia. Dan ya biasanya kalau udah kayak gitu tuh berarti dia percaya sama kamu gitu. Nah sekarang aku lihat nampaknya dia memang masih ada suatu kesulitan dalam hidupnya, dan dia lihat potensi dari kamu untuk menolong orang itu sangat besar, terutama dia. Jadi dia berharap bisa nggak sih kamu bantu aku sekarang gitu. Ya kesulitannya banyak aku lihat di sini ya, bervarian karena ini pembacanya general. Bisa tentang keuangan, karir, atau masalah yang berhubungan dengan hukum. Ya, bermasalah dengan hukum. Entah itu narkoba, entah itu tentang hukum perdata, ya atau apapun lah ya. We have been together for lifetimes. Oke. Jadi dia masih ingat banget ya, dia masih sangat merasakan banget ya. Kita itu sudah bersama selama bertahun-tahun. Jadi intinya ada yang lama lah ya gitu. Dia pun merasa bahwa kita ini udah lama loh gitu. Jadi makanya di sini dia menganggap hubungan ini tuh kayaknya nggak gampang deh benar-benar berakhir. Makanya dia hanya menganggap hubungan kamu dengan dia saat ini itu kayak cuman berjeda dan butuh waktu aja. Hanya masalah waktu aja ini mah, nanti juga kembali lagi atau bersama lagi itu. Dia berpikiran seperti itu. Sedangkan kamu kalau aku lihat di sini mungkin ya memang sudah tidak mau lagi sama dia gitu. Tapi dia berpikiran kita ini udah bersama tuh udah lama gitu, udah bertahun-tahun, masa iya sih langsung hilang begitu saja jadi orang asing lagi gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Can you hear me whisper your name? Oke. Kalau aku lihat di sini ya, sebenarnya dia di sana itu sering banget loh menyebut-nyebut namamu. Ya, entah itu dikala dia lagi bengong ya, lagi sendirian, lagi ngelamun lah ya. Bukan bengong, ngelamun gitu ya. Kalau lagi ngelamun atau lagi sendirian atau pas lagi rindu-rindunya sama kamu itu, dia sering menyebut-nyebut namamu ya, nama lengkap atau nama panggilan atau nama sayang gitu ya. Nah, jadi dia sampai bertanya-tanya, kamu mendengar nggak sih? Atau kamu merasakan nggak sih di sana? Lewat koneksi batin gitu ya, aku selalu menyebut-nyebut namamu kayak gitu. Dia tuh sering banget loh aku lihat di sini menyebut-nyebut namamu. Apalagi kalau lagi rindu banget, lagi kangen banget sama kamu tuh ya, dia sering menyebut-nyebut namamu. Oke, I love you so much kata dia ya. Jadi dia sangat mencintaimu ya. Jadi kartu pertama aja di sini ada blowing kiss, ada unconditional love, ada cinta tanpa syarat, ditambah lagi dengan I love you so much. Jadi memang sebenarnya orang ini cinta sama kamu gitu ya. Kalau tentang perasaan dia terhadap kamu masih cinta. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini aku akan mengambil zodiak dari Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang bisa juga menjadi penunjang tambahan untuk ciri-ciri di antara kamu dan dia ya. 15, 3, 27, 8, 14, 28, 16, 31, 10, 19, 18, 22, 29, 7, 2, 4, 12, 21,
5, 11, 17, 30, 23, 13, 1, 9, 6, 25, dan 24. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Oktober, November, Juli, Maret, Agustus, Januari, Mei, Desember, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio kambing, sio babi, sio macan, sio kuda, sio ayam, sio kerbau, sio tikus, sio anjing, dan sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. ZH, KNYBS, UJFAML, IQPEO, VDR, WTX. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.